Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Kowi dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang panduan cara pembuatan laporan hasil pelaksanaan program induksi guru pemula di sekolah ya atau satuan kerja. Jadi ini adalah laporan PIGP atau program induksi guru pemula bagi ASN baik itu CPNS maupun P3K yang berprofesi sebagai guru. Ini juga sekaligus nurutin kemauan dari viewer saya yang berkali-kali menagih. Ini dari Malvika ya. Sorry Malvika ya, baru bisa nuruti sekarang. Ini udah minta dari dulu ini, dari apa ini 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Minta suruh ngebahas tentang PIGP ini. Bang Kowi kapan nih video penyusunan laporan PIGP? Ini 1 bulan yang lalu di video update pertama nih. Komen lagi, masih sabar menunggu video pembahasan penulisan laporan PGB dari Bang Kowi. Komen lagi Bang Kowi, video pembahasan dan contoh file laporan serta kegiatan PGB kapan ya dibuat. Sampai yang terakhir masih setia menunggu video pembahasan PGB dari Bang Kowi. Oke Malvika, sorry baru bisa nuruti ya. Ya karena maklum lah ya. Namanya juga ASN yang masih seneng keluyar-keluyur ya. Masih muda, masih seneng warawiri, masih seneng lancong. Jadi bahas video-video yang agak serius ini agak agak susah dikit gitu. Oke, langsung aja deh. Kita bahas laporan hasil pelaksanaan PIGP di sekolah atau satuan kerja ya. Sebelum kita masuk ke situ ya, kita bahas dulu terkait format penyusunannya. Ini perlu saya jelaskan. Jadi teman-teman nanti di seluruh Indonesia ASN guru baik CPNS maupun P3K ya, yang angkatan di atas tahun 2019, jadi 2020 ke atas, nanti untuk menyusun PIGP ini kalian pastinya akan dapat banyak contohan atau referensi dari kakak senior ya, atau mungkin dari pengawasnya langsung atau mungkin dari teman-teman yang lain. Di situ pasti akan banyak perbedaan. Ya karena memang nggak ada panduannya sebenarnya. Nah, saya juga demikian, saya dapat referensi banyak. Ini kalau kalian cek ya di file saya tentang PIGP ini. Nah, tuh ada file dari Budi, ada file from Novia, panduan kerja PGP, PIGP, PGP referensi, wakeh. Banyak referensi saya. Saya sampai bingung. Tapi saya tipikalnya ini bukan orang yang langsung comot, enggak. Saya ini tipikalnya saya amati, saya ambil mana yang paling mudah dan meringankan bagi saya karena ini hubungannya dengan cetak ya. Saya pengen yang cetaknya tuh nggak tebel-tebel biar nggak keluar uang banyak. Karena banyak teman-teman tuh yang tebel banget, halamannya 200 lebih itu banyak. Waduh, tuh ini ngapain ini? Boros ya. Kita pakai saya sendiri pakai yang paling simpel. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai punya saya mungkin. Kalau pakai punya yang lain juga monggo terserah ya. Tergantung dengan keberaniannya masing-masing ya. Kalau saya termasuk berani di daerah saya. Berani bikin yang out of the box, bikin sendiri dan alhamdulillah udah di ACC dan udah dapat sertifikatnya sekarang. Oke, langsung aja. Jadi pertamanya saya bikin versi yang saya dapat dari referensinya, yang di sebelah sini ya. Ini formatnya begini, ada halaman judul, data sekolah, data guru pembimbing, data guru pemula, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian bab satunya ada latar belakang bla bla bla, bab duanya ada waktu dan tempat pelaksanaan bla bla bla. Kemudian penutup, ini kalau total ada 32 halaman. Ini belum lampiran ya, karena yang nanti yang tebel itu lampiran ya. Dan ini sudah saya ringkas isi-isinya itu, sudah saya ringkas, cuman poin-poin besarnya masih saya samakan. Kok saya masih nggak cocok karena lampiran saya juga lumayan banyak, jadi saya nggak mau sampai halamannya lebih dari 100. Teman-teman aja 200 lebih, saya nggak mau sih lebih dari 100. Saya targetnya maksimal 100 lah, biar hemat gitu. Nah akhirnya saya otak-atik dengan pola kerja ya, penyusunan ilmiah ya. Akhirnya jadilah begini ya. Yang pertama halaman judul, kemudian langsung lembar pengesahan. Kayak data sekolah, data guru, dan data guru pemula ini kayaknya nggak cocok dibuat di awal ya. Halaman depan nggak cocok. Dia cocoknya ya di halaman isinya nanti gitu. Dan saya pindah langsung aja, nggak usah pakai tanya. Kalau teman-teman ya, ini kalau lagi bimbingan, kalau mau ngubah apapun nggak usah tanya. Langsung aja diubah terus disodorkan. Bagaimana Bu? Bagaimana Bapak? Udah gitu. Kalau ditanyain, waduh nanti pembimbingnya biasanya, loh kok gini? Lah contohnya gimana? Contohnya gini Bu. Loh contohnya gitu ya, contohnya aja Mas, jangan jangan pakai sendiri gitu, repot kalian ya. Jadi kalau ngapa-ngapain proses pembimbingan sama halnya dengan skripsi dulu ya,
langsung aja kita bikin sodorin, nggak usah tanya, langsung aja sodorin. Kalau misalnya di ACC ya udah lanjut gitu loh. Kalau disuruh ngubah ya ya udah diubah, mau gimana lagi ya. Oke, balik lagi. Kemudian bab satunya ini saya isinya hampir sama kayak di sini ya. Ada latar belakang, ini juga bab 2-nya saya pakai konsep program induksi ya. Kalau di sini pelaksanaan induksi. Jadi di sini hanya 3 bab, saya di sini ada 4 bab. Jadi yang kedua ini konsep jadi kayak teorinya lah ya. Kalau di sini dia teorinya dicampur di sini, dicampur di pelaksanaan. Kok saya nggak cocok gitu, saya bikin sendiri aja lah di sini dan laporannya baru di sini. Nah, secara keseluruhan di sini halamannya 22 loh, lumayan kan? Dari 32 jadi 22, hemat 10 halaman, lumayan. Nanti lampirannya bisa lebih hemat lagi. Nah, dan bentuknya gimana? Ini dia. Nah, ini bentuknya sudah saya siapin. Ini beberapa data isian identitas saya samarkan. Jadi nanti ini ya, ini covernya laporan hasil pelaksanaan PIGP di SMP bla bla bla, SMA bla bla bla, menyesuaikan dengan nama sekolahnya. Kemudian nama teman-teman, gelarnya, NIP-nya, kemudian nama instansi pemerintahan dinas pendidikannya. Pemerintah Kabupaten Jombang misalnya kalau saya ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian nama sekolahnya dan tahunnya. Nah, kemudian berikutnya ini lembar pengesahan. Jadi ini isinya ya lembar pengesahan sekaligus ada nilainya. Nilainya ini 82. Ini adalah nilai default. Nilai default itu nggak bisa diotak-atik ya. Nilainya ya udah gitu aja. Walaupun kalian kinerjanya bagus, misalnya ya guru muda banyak yang bagus-bagus nih. Karena secara kemampuan, apalagi di zaman era digital mereka sangat menguasai. Tapi ya mau nggak mau ya nilainya harus standar baik. Karena ini ada hubungannya dengan katanya sih ada hubungannya dengan penilaian kinerja guru gitu ya, PKG dan juga intinya kalau masih awal nilainya jangan bagus-bagus, intinya sih gitu katanya. Ya udahlah kita nurut aja lah, nggak apa-apa, yang penting kita butuh sertifikatnya bukan nilainya. Ini isinya pengesahannya, ini ada pengawas, kepala sekolah dan juga kepala dinas ya. Kalau udah selesai berikutnya kata pengantar sih ya gitu-gitu aja sih isinya ya. Ya gitu-gitu aja, nanti bisa bikin sendiri atau bisa nyontoh saya gitu. Kemudian daftar isinya tadi yang udah saya bahas yang hanya sampai 22 halaman, lumayan hemat. Nah, bab satunya ini latar belakangnya silakan disesuaikan, disamakan juga bisa karena yang dibahas juga sama tentang pendidikan dan segala hal yang ada di dunia pendidikan. Ya ini teori kita ambil aja lah, nggak usah. Ada yang tanya ini bang, penyusunan PGP itu harus yang teoritis kemudian referensinya harus gini bla bla bla. Enggak, beda. Ini PGP bukan skripsi, bukan laporan aktualisasi. Bahkan laporan aktualisasi itu enggak serumit skripsi ya. Jadi nggak usah sampai istilah Jawanya tuh daki gitu ya, biasa aja. Ya kayak Josun makalah gitulah istilahnya. Kemudian ya ini nanti bisa dicek aja, nanti filenya saya bagi, tenang aja ya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja, tapi ditonton dulu, jangan langsung download ya, ditonton dulu biar paham. Kemudian tujuannya apa, landasannya apa, ini landasan udah default ya, udah pakem ini. Kemudian lanjut saran hasil yang diharapkan, ini bisa disamain. Kemudian bab 2-nya konsep program induksi guru pemula. Ini juga teori. Ini ada di buku panduannya. Nanti teman-teman pasti akan dapat buku panduannya. Kalau nggak dapat nanti juga akan saya lampirkan ya buku panduan PIGP. Mana ya? Ada pokoknya. Nanti tak cari, nanti tak lampirkan. Oh ini ya, panduan PIGP. Oh bukan. Oh ini loh. Program induksi guru pemula atau ini juga modul. Nah, ini ada modul bagi guru, ada modul bagi kepala sekolahnya. Jadi nanti ada 3 stakeholder, guru pemulanya, kemudian guru pembimbingnya dan pengawas dan kepala sekolah ini jadi satu. Jadi nanti ada 3 buku itu dan dapat itu semuanya. Ini ada di dalam bukunya. Ya tinggal nyupli aja lah ya. Di contoh referensinya saya dapat ini, waduh panjang lebar, panjang banyak banget. Kalau saya langsung, waduh tak hapus aja lah, tak ambil yang inti-inti aja. Yang saya masukin ya definisi program induksi guru pemula, tujuannya, manfaat, peserta, hak guru pemula, kewajiban guru pemula, tempat pelaksanaan ini disesuaikan ya, tanggung jawab guru, bla bla bla, pengawas, udah tak ambil inti-intinya aja. Pokoknya pangkas biar halamannya pendek. Hehe. Kemudian bab 3-nya adalah laporan pelaksanaan PGP. Di sini ada data sekolah. Nah, data sekolahnya saya apa ya? Kalau saya Semen 3 Jombang, datanya ini tulis lengkap, ini saya kosongin, tinggal diisi aja nanti. Visinya, misinya tinggal disesuaikan ya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan ini dicatat ya.
Dicatat, diingat-ingat kapan kira-kira pelaksanaannya. Bulan pertama minggu ke-1 April sampai bulan ke-9. Bang, kok 9 bulan padahal katanya 12 bulan. Iya, 12 bulan. 12 bulan itu maksimal. Minimalnya standarnya 9 bulan. Dan ini pelaksanaannya 9 bulan karena memang pemberitahuannya mepet ya. Pemberitahuannya mepet. Jadi kalau dipaksain 12 bulan tuh nggak bisa. Jadi ya bisanya cuma 9 bulan. Apakah boleh, Bang? Ya boleh, ini buktinya udah jadi. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini rincian kegiatannya, ini keterangannya, nanti bisa dicontoh aja. Kemudian ada data guru pemula, ini nanti diisi aja. Data guru pembimbingnya harus guru senior di satuan kerja ya, yang pangkatnya lebih tinggi, yang paling tinggi. Kalau nggak punya, Bang, kalau nggak punya maka nyewa dari sekolah lain, gitu aturannya. Kemudian tahap persiapan bimbingan, jadi ini ya, ini deskripsi pembimbingan oleh pembimbing. Jadi sebenarnya ini dari pembimbing dapatnya. Tapi kenapa kok guru pemula yang disuruh bikin gitu loh? Itu yang bikin kita kesel. Ya maklum lah ya. Oh, teman-teman udah tahu sendiri lah kalau gini sih pasti langsung istilah Jawanya itu pasrah bongkotan. Wis, garapan aja yo. Mas, garapan aja wis. Pokoknya saya manut gitu. Makanya karena ini sebenarnya bukan tugas guru pemula, ini adalah tugas guru pembimbing, tugasnya pengawas dan kepala sekolah untuk membuat ini dan dilimpahkan kepada kita. Ya jangan sampai berat-berat kita itu loh, harus bisa mencari titik yang bisa membuat kita lebih ringan ya. Ini tahap persiapan, jadi ini mendeskripsikan proses pembimbingannya bagaimana, tahap proses observasi, tahap satunya isinya bagaimana ya, ini isinya jadi uraian deskriptif gitu ya selama pembimbingan. Kalau udah selesai, poinnya ini ya cuma ini ya, pelaksanaan penilaian, ini pelaporannya, dan ini deskripsi dari kepala sekolah dan pengawas jadi satu. Ini identitas kepala sekolah, pengawas, kemudian poinnya juga sama seperti yang guru tadi, sama. Lanjut, kita scroll penutupan dan endingnya hasil penilaian guru pemula ya. Hasilnya di sini dikategorikan adalah baik. Jadi kategorinya berupa deskriptif baik. Nanti berupa nilainya di pengesahan. Ada juga yang di sini langsung berupa nilai, ada. Ya bebas lah, terserah. Kemudian di sini ada keterangan hasil tersebut selanjutnya ditantangani kepala sekolah bla 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 untuk selanjutnya dilaporkan bla 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 sebagai segera diterbitkan sertifikat program induksi guru pemula sebagai hasil akhir program induksi bla bla bla. Selesai, kemudian penutup dan udah selesai. Jadi gitu aja. Selebihnya adalah lampiran. Lampirannya itu banyak. Ada lampiran perangkat pembelajaran ya, ini dilampirin. Kalau saya sih nggak semuanya, teman-teman semuanya saya nggak. Ini kalau bisa dilihat ya, bentar ini tak balikin dulu. Lampiran perangkat saya ini ada 20 halaman. Padahal kalian tahu sendiri kan, perangkat itu lebih dari 20. Mulai dari RPE, Prota, Promes, RPP, banyak. Saya ambil RPP itu hanya satu KD kalau nggak salah. Bukan satu bab, tapi satu KD. Jadi ya udah di ACC ya berarti nggak masalah gitu loh. Teman-teman saya itu lengkap. Lampiran LPP itu, lampiran perangkat itu, waduh udah di atas 50 lebih, bahkan ada yang mendekati 100 gitu ya. Lengkap banget. Kalau saya sih, saya nekat, saya coba model gini, model yang paling inti ya, intinya inti, the core of the core istilahnya gitu ya. Dan ya di ACC dan udah dapat nilai dan udah dapat sertifikat, alhamdulillah. Jadi nggak masalah sih. Kemudian lampiran penilaian juga. Lampiran nilai itu setiap bimbingan itu banyak. Ini kalau kalian lihat ya. Nah ini lampiran dari PB ini pembimbing. Ada banyak. Ini isinya halamannya banyak. Kemudian lampiran dari pengawas dan kepala sekolah. Lampiran dari ini persatu ya, kepala sekolah ini loh banyak. Pengawas loh banyak juga. Guru pemula, waduh. Kalau cetak semua itu bisa 200 halaman, makanya teman-teman juga banyak 200. Saya akhirnya kok gitu sih. Saya cek itu kayaknya banyak hal yang muspro istilah Jawanya. Banyak hal yang seharusnya nggak terpakai dan nggak perlu kita lampirin. Akhirnya saya pilah lagi dengan keberanian saya pilah ini yang jadi satu ya, mulai dari pengawas, guru pembimbing sama kepala sekolah. Saya ambil yang langsung hasil akhir nilainya. Ini hasil akhir nilainya. Nah, dan akhirnya ya udah hanya ketemu 12 halaman dan ini ya kelihatan. Dan buktinya di ACC. Jangan tanya, "Bang, nggak apa-apa tak kayak gitu." Jangan tanya gitu. Ini buktinya udah selesai, udah di ACC dan saya sudah dapat sertifikat. Jadi ya tidak masalah.
Artinya, sekali lagi saya kasih tahu teman-teman semuanya, kalau membuat sebuah laporan atau menyusun apapun dengan arahan pembimbingan, kalau mau bikin gebrakan yang sifatnya untuk meringankan beban pribadi misalnya ya, dan itu nggak ada panduannya, karena ini nggak ada panduan untuk penyesuaiannya ya, nggak ada panduannya. Artinya kita bisa mengolahnya, tapi nggak boleh ngawur ngolahnya ya, ngolahnya atas dasar ilmiah. Ya udah, nggak usah banyak tanya, langsung aja disodorin. Jangan tanya, Pak, misalnya ini penilaiannya nggak saya lampirin semua gimana, boleh nggak? Aduh, kalau tanya gitu pasti langsung dijawab, Lola, yang yang lain gimana? Ya, kalau yang lain dilampirin ya dilampirin juga mas. Wah, repot kalian. Langsung aja sodorin. Nanti kalau ditandatanganin udah, karena acuannya adalah tanda tangan atau pengesahannya. Jadi gitu ya teman-teman. Bang, kalau seandainya nanti ditanya, dicek beneran terus ditanya, kok isinya gini? Jawab aja. Yang saya lampirkan adalah laporan. Yang namanya laporan, ya berarti hasil akhir. Maka penilaiannya yang saya lampirkan adalah hasil akhir, bukan penilaian per itemnya, bilang gitu aja. Jadi ya kita harus berani bertanggung jawab juga dengan segala keputusan atau pilihan bentuk yang kita buat ya. Intinya gitu. Jadi itulah panduan penyusunan PIGP untuk Malvika yang menagih janji berkali-kali ya. Akhirnya saya bisa menurutinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Untuk filenya nanti saya bagikan, bisa dicari di deskripsinya, diklik di situ, tinggal di download aja. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi disclaimer, ini bukan panduan pakem, ini panduan pribadi dari saya yang sifatnya ringan secara nyetak, jadi nggak biaya banyak. Jadi silakan mau pakai versi saya monggo, mau pakai versi yang lain juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu diperdebatkan, nggak usah tanya di komentar, nggak usah langsung eh, bang bla 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 di sini katanya bla bla, nggak usah bebas ya. Ini bukan panduan pakem, jadi ini panduan pribadi saya, mau dipakai monggo, nggak juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sukses buat kalian semuanya bagi guru ASN dalam proses PIGP. Kalau ada pertanyaan terkait PIGP bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa video ini kalau bermanfaat bisa disebarkan ke teman-temannya. Jangan medit ilmu ya, dibagi semuanya biar tahu laporannya penyusunan yang enteng, ringan, hemat biaya itu gimana ya. Jadi di share videonya di grup guru ASN kalian. Thank you, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.